kebetulan kan pesta di Women ini kan Amanda Zevanya lagi ke Surabaya gitu. Biasanya beliau yang isi, terus kemarin diminta gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau di luaran mau ya juga maksudnya di sini nggak mau. Terus keputusan baru itu beda-beda sih, maksudnya nggak. Kalau aku mah tadi isinya di Women Ministry-nya. Oke, artinya jadi lebih aktif dan sering tampil bareng ya, misalnya kayak acara-acara peribadatan atau orang yang kayak gini ya. Mas Randy ya? Iya, kita beribadah bareng ya. Beribadah bareng, pelayanan bareng, terus ini juga ministry, gereja, kita sama-sama. Terus ya di rumah sendiri lah. Ya, buat Tuhan apa sih yang enggak. Jadi terus mendekat kepada Tuhan gitu ya mungkin ya. Iya, emang masuk dari ibadah kan ibadah juga kan. Iyalah, maksudnya kalau ibaratnya apa ya, harus diimbangi lah kerja juga lain. Harus terus. Karena kan kita udah pernah coba gitu ya, maksudnya kalau bisa sih lebih ke memilih circle-circle yang memang juga membangun. Artinya juga dipilah-pilih juga mungkin untuk circle tadi, untuk biasa untuk lebih dekat lagi sama Tuhan gitu atau gimana? Teman yang ada di Kerinduan Community adalah teman-teman yang menopang kita lewat doa-doanya gitu ya, di saat kita punya masalah kemarin juga. Jadi ketika kita sama-sama membangun Kerinduan Community ya, berarti apa ya, kayak buat kerinduan kita juga gitu, buat sama-sama beribadah bareng dan memberikan yang terbaik lah buat Tuhan sebisa kita gitu. Oke, lebih jadi ajang sharing juga nggak sih Kak? Mungkin mengenai pengalaman satu sama lain gitu. Kalau di sini kita sih memang fokusnya ke firman Tuhan itu, ya bawanya bawa firman Tuhan gitu. Kalau kasihan lebih ke Gereja lain sih. Kalau ini kan gereja sendiri. Keduanya gereja sendiri, sama-sama Kak Gideon, dan pastornya ya kita melayani di sini ya juga sharing firman juga. sekarang kita memberikan kesaksian atau juga pengalaman hidup yang mungkin yang pernah kita lakukan itu ada karena memang kalau bawain firman itu kita harus doa dulu dan bukan apa yang kita mau bilang sebenarnya. Jadi lebih ke lebih ke emang ya kita harus sama Tuhan aja di hati gitu. Karena bisa kita menyampaikan firman Tuhan itu kan bukan tentang nyeritain teman kita gitu, tapi nyeritain tentang Tuhan itu sendiri gitu. Jadi bukan tentang aku sebenarnya bisa tak berbicara itu. Maksudnya sharing tadi itu bukan tentang aku, tapi bagaimana apa yang Tuhan lakukan gitu di hidup kita ya, apa sih yang Tuhan mau gitu. Nah, mungkin supaya lebih dapat ya ceritanya diriyakin sama apa yang pernah kita alami kan kayak gitu. Tapi di tengah banyaknya kasus perselingkuhan, tapi kalian berdua sekarang ini semakin justru memberikan inspirasi lah, mungkin juga positif banget buat Puji Tuhan. gimana tuh Mas Randy? Puji Tuhan. Sebenarnya sih itu mungkin salah satu goalsnya Lady Samato ya. Ya maksudnya setelah kita pun pernah ada di tengah-tengah badai, kita ngalamin badai, kita ngalamin masalah, setiap orang pasti ngalamin masalah. Gimana dari kita setelah melewatin suatu masalah besar, habis itu ada penyelesaiannya, tapi habis itu kita juga bisa jadi berkat buat orang gitu. Bisa bukan cuma kasih kagetnya doang, bukan bisa ngebagi good newsnya juga, tapi juga bisa kasih ke orang tuh supaya edukasinya juga gitu loh. Gimana ya caranya ya? Jadi berkat, jadi contoh yang baik lah ya. Bukan cuma semoga gitu, semoga. Iya. Intinya kalau misalnya kita punya masalah, ya atau siapapun lah, pasti orang kan punya masalah. Kita bisa mengerti dan kita bisa mengetik sebuah kebaikan atau bisa petik apa ya, ada hal yang kita bisa petik gitu. Karena sorry, kalau di hidup ini kan pasti kita percaya ya kalau nggak ada kita sih nggak kebetulan, pasti Tuhan punya rencana buat hidup kita, apa Tuhan hidup kita pasti ada maksudnya. Kenapa kita dikasih masalah, kenapa kita dikasih ujian, pasti karena ada maksud Tuhan. Nah kalau kita tidak menangkap, merespon maksud Tuhan itu dengan baik, pasti Tuhan akan membuat masalah itu akan terus melingkar cycle-nya. Menurut aku ya, karena itu buat kebaikan kita. Misalnya
namanya orang yang suka berbohong. Kalau dia suka berbohong, dia akan terus tuh bilang kalau dia nggak mau berbukti, dia nggak mau belajar berbohong lagi, nggak belajar untuk jujur, ya Tuhan akan menempatkan dia di sekali gitu bahwa dia bohong, ketahuan, dia bohong, ketahuan, dia bohong, ketahuan. Akhirnya gitu aja. Ya sampai itu buat apa? Bukan karena kehendak, tapi buat kita tidak menyanyiakan hidup yang Tuhan kasih. Tidak menyanyiakan kehidupan yang Tuhan kasih supaya kita bisa mengambil makna, bisa mengambil Hikmah baiknya. hikmah baik dari setiap masalah yang kita hadapi. Dari setelah kejadian yang mengalami banyak yang tanya-tanya gimana Apa gimana? Bagaimana seorang korban dan sampai hari ini kayak sudah sibuk banget di gereja untuk melakukan hal itu. Iya, puji Tuhan. Maksudnya kalau pertobatannya kan aku nggak pernah mau bilang kayak pertobatannya udah sampai sini, terus perubahan baiknya udah sampai sini, enggak. Itu biar orang lain aja yang lihat, terutama biar Lady aja yang nilai. Dia orang paling dekat aku gitu, biar dia aja yang nilai gimana aku ya sekarang. Tapi kalau aktivitas aku sekarang ya aktif di gereja, dan kita juga sama-sama lagi bangun di gereja sama yang lain, sama Kak Gideon, lead pastor kita. kita baca bukan aku sama Randy aja. Sama pastor-pastor yang lain tadi kalau teman-teman lihat tuh Magenta, Kamanda Stefania, ada Binsar, sama Nongko, sama suaminya yang mau. dia Ada banyak namanya, Banyak. ada Daud, ada Tiffany, gitu. Ada banyak. dia Setelah melewati hal itu masih banyak cobaan yang menghadapi yang dengan hal yang sama ini. nggak boleh beli kaset PS banyak-banyak. Kalau dengan hal yang sama itu namanya kita nggak belajar. Tapi kalau dibilang ada nggak sebagai pasangan, sebagai suami istri ada masalah nggak ya, pasti ada. Pasti ada lah, kalau namanya ribut pasti ada argumen, namanya kan juga pasti manusia, pasti ada argumen. Cuma pastinya dari semua pelajaran yang kita udah dapetin dari masalah kemarin kan sangat gak bijak gitu kalau misalnya kita mengulangi lagi, terus kita malah ibaratnya mungkin bukan jatuh ke lubang sama jatuh di lubang yang lebih dalam lagi gitu loh. Jadi ya belajar. Tapi kalau misalnya masih ada bukan bilang ngecek, tapi mungkin argumen pasti ada lah, namanya suami istri pasti ada lah. Masalah anduk taruh di kasur aja masih jadi masalah. Jadi masih ada rasa ketakutan nggak apapun yang dirasakan menghadapi gitu. Oh enggak sih ya, puji Tuhan, aku selalu udah terinspirasi sama Tuhan. Malah justru aku semakin yakin dan semakin percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu ada. Kenapa? Karena hal yang nggak pernah nggak ibaratnya gini loh, Tuhan itu sudah memperlihatkan ke aku bahwa segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang gak baik itu tuh dengan waktunya Tuhan pasti akan dibukakan. Jadi sebagai manusia, kalau menurut aku sesimpel, kalau aku udah punya pengalaman sama Tuhan seperti itu gitu ya, harusnya aku nggak punya ketakutan atau aku nggak punya khawatir atau nggak punya trauma akan itu gitu, karena aku sudah menyatakan sama Tuhan. Itu kepercayaan yang Randy sendiri gimana? Jujur kalau Randy sih dia membangun trustnya sendiri sih, aku nggak pernah. Boleh tanya aja sama Randy sendiri apakah aku Nah tanya deh. Oh, jadi sebenarnya sih kalau ras aku tuh nggak pernah gimana ya, dari kemarin aku ngejalanin cuma memperbaiki diri aja, memperbaiki karakter aku yang naik kelas lah, ibaratnya nggak tinggal kelas lagi gitu. Terus kalau misalnya untuk kepercayaannya Lady sendiri, aku tuh nggak pernah ngerasa dicurigain. Itu yang kadang-kadang buat aku tuh mungkin ya puji Tuhan sih, bukan aneh sih, cuma heran gitu, kok harusnya kan dia posesi atau mungkin nanyain atau apa video call atau apa-apa, malah dia lebih bukannya cuek tapi lebih kasih kepercayaan ke aku gitu. Ya mungkin iya, maksudnya makanya aku selalu bilang ke dia, aku nggak pernah mau kasih nilai aku tuh, aku yang ngomong ke dia yang nilai aku gimana, dia yang lebih tahu. Jadi kalau misalnya orang-orang sekarang mau nanya Randy itu gimana, tanya sama Lady, karena aku mau nilai diri aku sendiri, karena aku masih banyak kurangnya. Randy lagi sibuk dengan gereja, kalau untuk masalah dia ini kita nih karir besar itu buat kita. Randy udah mau berangkat dia, Mbak. Dia bikin film 2 bulan masa ya kepakai, bersyukur ya bahwa apa yang orang bilang ya katanya wah karirnya hancur, tapi kalau sama Tuhan buktiin ya, maksudnya dipulihkan sama Tuhan gitu ya. Jadinya semakin jadi manusia yang tahu diri lah.
intinya